Hai, perkenalkan nama saya Angelia Patricia Paendong. Saya mahasiswi dari Fakultas Keperawatan semester 7 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit terkait simulasi penanganan banjir. Nah, sebelumnya kita tahu dulu apa itu banjir. Nah, banjir merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah besar. Nah, kedatangan banjir ini dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan juga aliran air. Selanjutnya, penyebab banjir. Nah, banjir ini biasanya terjadi karena curah hujan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung. Nah, selain disebabkan oleh faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, nah, banjir juga disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya, berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, kemudian penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Pertama yaitu ada tahap pra-bencana, kedua saat bencana, dan yang ketiga tahap pasca bencana. Selanjutnya yaitu skenario simulasi penanggulangan bencana banjir. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sejak dini hari, Kota Bima dan sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat diguyur hujan dengan intensitas tinggi dengan disertai angin yang cukup kencang. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak pagi berpotensi menyebabkan terjadinya banjir. BMKG memberikan informasi melalui WhatsApp kepada BPBD Kota Bima tentang kondisi cuaca dan potensi terjadinya banjir. Ini merupakan tahap awal yaitu tahap prabencana. BPBD Kota Bima yang mendapatkan informasi cuaca, BMKG kemudian menindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada semua pihak terkait, diantaranya SAR, Dinkes, FRRB, TSBK, Orari, RAPI, PMI, MDMC untuk siaga dengan potensi banjir yang mungkin terjadi. Pada pukul 11.00, apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Banjir bandang yang disertai material lumpur dan sampah mulai datang dengan arus yang sangat kuat. Dalam waktu yang cukup singkat, air sudah mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Masyarakat yang tidak menyangka datangnya banjir begitu cepat menjadi panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun kuatnya arus membuat tidak semua orang berani untuk melalui. TSBK Monggonao, Pane, dan Nae kemudian melaporkan bahwa telah terjadi banjir bandang kepada BPBD. Mendapat laporan tersebut, BPBD Kota Bima segera menginstruksikan kepada seluruh anggota dan tim SAR untuk menuju ke lokasi untuk membantu evakuasi warga yang terdampak. Ini sudah masuk pada tahap saat bencana atau tanggap darurat. Beberapa saat kemudian, tim SAR sudah tiba di lokasi. Air sudah semakin tinggi dan sudah mencapai dada orang dewasa. Dan arus masih sangat kuat. Ada 3 orang warga yang berusaha untuk menyelamatkan diri, justru terseret arus. Semua orang yang melihat berteriak histeris. Tim SAR yang melihat kejadian itu langsung berusaha melakukan upaya penyelamatan dengan menggunakan perahu LCR yang sudah dibawa. Namun karena derasnya arus, warga yang terseret banjir sulit untuk diselamatkan. Tim SAR terus berupaya untuk menolong hingga akhirnya 2 orang berhasil diselamatkan, namun dengan kondisi luka yang cukup berat karena terbentur pepohonan dan material yang dibawa banjir. Sementara 1 orang yang terseret baru ditemukan 15 menit setelahnya. Namun nyawanya tidak tertolong atau meninggal dunia. Melihat perkembangan di lokasi yang cukup parah, BPBD Kota Bima menghubungi Dinas Kesehatan untuk minta bantuan tim medis dan Kodim serta polisi untuk segera mendirikan posko tanggap darurat. Mendapat instruksi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bima segera menghubungi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, RSUD Bima, dan Puskesmas M Punda dan ASA Kota untuk membantu pelayanan kesehatan di lokasi. BPBD Kota Bima kemudian menetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang di Kota Bima. Beberapa saat kemudian, TNI bersama dengan relawan MDMC Kota Bima
dan Kabupaten Bima dibantu TSBK mendirikan tenda. Ada 3 tenda yang didirikan antara lain tenda untuk pengungsi, tenda komando, dan tenda untuk sekolah darurat. Tim medis yang tiba di lokasi segera menangani korban yang sudah dibawa ke darat. Hasil pendataan awal yang dilakukan oleh petugas medis dari Puskesmas Sempuda dan Asa Kota, terdapat 50 orang penyintas dalam kondisi normal, 1 orang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang korban kondisi luka berat. Selain itu juga terdapat beberapa kelompok rentan antara lain 2 bayi, 3 ibu hamil, 1 orang menderita gangguan jiwa, 10 lansia, serta 7 penyandang disabilitas. Dengan jumlah pasien yang cukup banyak, maka korban segera ditangani berdasarkan skala prioritas penanganan oleh RSUD Bima dan RSPKU Muhammadiyah Bima, dibantu oleh Puskesmas Sempuda dan Puskesmas Asa Kota serta PMI. Di sisi lain, dapur umum lapangan sedang menyiapkan makanan dan minuman untuk semua pengungsi. Mereka merebus air dan membuat teh untuk menghangatkan badan para pengungsi dan menyiapkan makan siang. Sementara BPBD Kota Bima memberikan instruksi kepada Orari dan Rapi untuk segera mendirikan pos bantuan komunikasi agar bisa digunakan untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Menjelang malam, BPBD mengumpulkan semua pihak untuk berkoordinasi menentukan langkah yang akan dilakukan dan pembagian tugas dari masing-masing stakeholder. Polres dan MDMC Kota Bima serta MDMC Kabupaten Bima diberikan tugas untuk menjaga keamanan pos pengungsi dan lalu lintas. Saat sedang berkoordinasi, tiba-tiba terdengar kegaduhan dari warga. Semua segera keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Ternyata ada 2 orang yang ditangkap warga karena hendak melakukan pencurian memanfaatkan situasi. Polres segera mengamankan 2 orang tersebut dari amukan warga dan membawa ke Polres Kota Bima. Esok hari, sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, dapur umum menyiapkan kebutuhan makan pengungsi, sektor kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan, dan di sisi lain, anak-anak sedang belajar di tenda sekolah darurat yang sudah disediakan. Nampak pula beberapa relawan dari Ponpes yang sedang melakukan kegiatan untuk membantu memulihkan warga dari trauma akibat banjir bandang yang melanda Kota Bima. 5 hari kondisi sudah mulai normal. Warga sudah selesai membersihkan rumah dan lingkungan masing-masing dari material sampah dan lumpur. BPBD kemudian menyatakan tanggap darurat banjir bandang di Kota Bima selesai. Sekian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin menjadi seorang perawat profesional, tunggu apa lagi? Yuk daftar and let's join us di program studi S1 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.